Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Masya Allah. Ya, pada pagi ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Ustadz Nafid. Masya Allah. Yang sebelumnya sudah beberapa video kita sudah melihat tayangan-tayangan dan nasihat-nasihat dari Ustadz Nafid. Dan sekarang Ustadz izin mungkin kita akan di program Tanya Jawab Ustadz. Insya Allah. Tapi gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Ustadz, banyak nih dari penonton Cahaya Saga ya kan yang ingin menanyakan siapa sih sebenarnya Ustadz Nafid ini dan latar belakangnya apa, kok bisa ada di Cahaya Saga dan lain-lain Ustadz. Jadi pertama kali Nafid ini kenapa bisa hadir di Cahaya Saga ini? Karena ada sejarah yang mengawalinya. Pada saat saya pesantren di Bogor, tepatnya di suatu pesantren yang berada di Desa Gunung Picung, yakni Pompes An-Nahal. Di sana saya dipertemukan dengan salah seorang yang luar biasa yang awalnya tidak kenal, tapi keseharian kami di pesantren membuat semakin kesini kami semakin akrab dan akhirnya pertemuan itu tidak berakhir di pesantren. Dan hari ini bertemu kembali dengan beliau, yaitu Mas Jihad Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa kembali bertemu beliau di salah satu kantor beliau, yakni PT Cahaya Saga. Masya Allah, alhamdulillah. Oh jadi Ustadz ini berlatar belakang dari pesantren di Bogor Ustadz ya? Betul. Ya kok bisa Ustadz ada di Makassar nih? Jadi pertama kali itu setelah saya lulus dari pesantren An-Nahal, kemudian dikembalikan ke kampung halaman. Nah di kampung halaman itu ada salah satu tawaran dari keluarga, apakah kamu mau jadi imam di salah satu masjid yang letaknya di Makassar? Nah pada saat itu saya tidak memikir panjang dan mengambil tindakan itu, saya mengatakan siap kalau memang masih dibutuhkan. Nah 2 hari setelah tawaran itu, saya menyiapkan diri, kemudian berangkatlah langsung ke tempat itu. Dan alhamdulillah ternyata tempat itu letaknya dekat dengan tempatnya Mas Jihad Ramadan. Masya Allah. Yang setahu saya Ustadz ya, nggak ada semuanya itu yang kebetulan Ustadz ya. Masya Allah, betul. Iya kan? Betul. Dan insya Allah semua yang kita bisa berada di sini emang udah dicatat oleh Allah dari sebelum kita lahir ya Ustadz ya. Betul. Dan semoga insya Allah pertemuan ini, program ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, jadi sebelum masuk ke pertanyaan, ya kan Ustadz ya? Ya. Insya Allah jawaban Ustadz yang akan nanti saya tanyakan bukan kaleng-kaleng Ustadz ya. Karena kan emang basicnya dari pesantren, ya kan, yang dimana pesantrennya pesantren Quran ya Ustadz ya. Insya Allah pesantren Quran dan bahasa juga di sana ada. Masya Allah. Jadi insya Allah kita akan mulai di programnya langsung tanya jawab, Insya Allah. ya kan. Dan karena kami sudah tahu basic dari Ustadz dari pesantren, dan insya Allah jawaban-jawabannya bisa dipertanggungjawabkan ya sama Ustadz. Insya Allah. Oke, Ustadz, pertanyaan pertama nih Ustadz, surat atau ayat yang menjelaskan tentang boleh nggak sih sahur itu terlewat gitu Ustadz? Apa harus wajib sahur nih? Gitu. Apalagi kan kita sudah mau datang bulan Ramadan ya Ustadz gitu. Betul. Jadi ini pertanyaan yang mungkin sering juga ditanyakan oleh teman-teman yang di luar sana. Pertanyaan yang betul memang sangat luar biasa. Apakah sahur itu adalah wajib ataukah tidak dan bagaimana ketika dilewatkan? Nah, kalau kita melihat daripada hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, sahur ini bukanlah sesuatu yang wajib. Karena ketika sahur ini masuk ke dalam sesuatu hal yang wajib, maka ketika ada orang yang tidak sahur pada malam harinya, maka tidak sahlah puasa dia pada pagi hari. Karena sahur ini tidak termasuk dalam rukun ataupun syarat yang membatalkan puasa seseorang. Sehingga sahur ini hukumnya adalah sebuah sunnah. Tetapi jumhur ulama sepakat bahwa sahur ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat disunnahkan. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Nah, apa itu berkah? Ziyadatul khair ba'dal khair, tambahnya kebaikan setelah kebaikan. Jadi ketika ada orang yang tidak sahur pada malam harinya ataupun terlewatkan, maka tidak terpengaruh dengan puasanya. Jadi puasanya aman dan dia hanya kehilangan keberkahan dari sahur itu aja. Jadi puasanya tetap sah. Nah, berarti Ustadz kalau misalnya saya agar tidak terlewat sahur nih Ustadz, saya niatkan
sebelum saya tidur saya minum segelas air putih dan saya niatkan ya Allah ini sahur saya gitu. Apakah itu juga udah termasuk sahur, Ustaz? Oh, boleh. Karena sahur yang sebenarnya itu setidaknya ada minuman ataupun makanan sedikit pun yang kita makan diniatkan, karena yang paling terpenting itu adalah niat. Walaupun kita tidak sahur, kita tidak makan, tidak minum, tapi pada malam harinya telah kita niat untuk puasa esok hari, maka itu yang lebih penting sebenarnya niat, bukan sahurnya. Oh gitu ya, Ustaz ya? Oh gitu, sobat saya Saga. Jadi lebih aman emang diniatkan terlebih dahulu ya untuk Ya, sahur betul. sebelum tidur. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi untuk niat puasa 1 bulan penuh dari malam awal Ramadan. Makanya tidak heran banyak sekarang imam-imam yang ketika memimpin sholat tarawih pada malam pertama sholat tarawih, mereka memimpin para jamaah untuk niat 1 bulan penuh. Ya, lafal niatnya seperti ini. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi tidak perlu repot-repot lagi niat untuk hari kedua, hari ketiga, karena sudah niat di awal untuk 30 hari. Masya Allah. Oke Ustaz, ini pertanyaan ketiga nih Ustaz. Ketiga. Surat atau ayat Ya. ya kan ya, yang menjelaskan tentang ibu menyusui ini boleh nggak sih berpuasa gitu? Oh, Masya Allah. Jadi sebelum kita menjawab, dalam Islam ada sesuatu yang dikenal dengan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Nah, keringanan ini hanya diberikan ke beberapa golongan saja, tidak semuanya umat Islam. Nah, ada beberapa golongan saja. Golongan yang diberikan rukhsah oleh agama ini ketika datangnya bulan suci Ramadan, mereka bisa untuk tidak melaksanakan puasa. Yang pertama adalah orang yang sudah lanjut usia ataupun sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit. Ya, yang ketiga adalah orang yang sedang dalam keadaan berjalan jauh atau safar. Ya, yang termasuk dalam itu juga adalah ibu yang sedang menyusui dan ibu yang sedang mengandung. Karena ditakutkan anaknya, bayinya bisa berbahaya ketika meninggalkan susu daripada seorang ibu, dan kemudian ditakutkan seorang ibu yang hamil berpuasa membahayakan bagi kandungannya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Barang siapa yang diantara kalian yang sakit atau berada dalam perjalanan, maka tak mengapa kalian berbuka, namun kalian harus wajib mengqadha ataupun mengganti puasanya di waktu yang lain dengan jumlah puasa yang kalian tinggalkan. Seperti itu, insyaallah. Jadi bisa diringankan ya? Ya, rukhsah adalah keringanan. Ada keringanan ya? Betul. Oh, Allahu Akbar. Terus yang ketiga Ustadz? Ya, betul. Maaf Ustadz, yang keempat. Oh, yang keempat. Apa benar Ustadz, berenang itu dapat membatalkan puasa? Oh, sebenarnya sejauh ini tidak ada hadis ataupun dalil yang menguatkan pertanyaan ini. Karena yang selama ini kami pelajari bahwa hukum dasar daripada berenang itu adalah mubah. Mubah itu adalah sesuatu hal yang diperintahkan, dilaksanakan pun tidak masalah. Nah, ketika ada orang yang kemudian pada saat dia puasa, dia berenang, itu tidak masalah. Tapi ketika dia berenang dan dia menyelam, berusaha untuk menyelam ke bawah air itu, maka yang tadinya hukumnya mubah berubah menjadi makruh. Makruh itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, dilakukan pun tidak mendapatkan apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi hukum dasar berenang itu bagi orang yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa adalah mubah. Tapi hukum asal ini akan berubah seketika ketika orang yang berpuasa itu berenang dan dia berusaha menyelam ke bawah air itu, akan menjadi makruh. Dan ulama sangat menekankan jauhilah perbuatan makruh ini. Karena dari perbuatan makruh inilah terkadang banyak menyebabkan orang membatalkan puasanya. Karena kita nggak tahu menyelam nanti air tiba-tiba turun ke tenggorokan, otomatis pada saat itu kita dengan sengaja, ya artinya batallah puasa kita karena sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Masya Allah. Baik Ustadz. Jadi lebih baik ditinggalkan lah ya. Ya, tinggalkan. Jangan alasan, aduh panas nih, aus berenang gitu ya. Padahal nanti ujung-ujungnya keminum airnya. Betul. Ya kan? Hati-hati sebenarnya. Hati-hati, harus lebih Ustadz, waro'ah, hati-hati dalam hal ini. Oke. Betul, Nah, betul. kalau menggosok gigi itu bagaimana Ustadz ya? Nah. Apakah itu membatalkan puasa juga? Atau Tidak. makruh gitu Ustadz? Kalau menggosok gigi ataupun bersiwak, ini sebenarnya ada beberapa hadis. Yang pertama tentang hadis siwak yang disampaikan oleh Abi Hurairah. Ada hadis tentang siwak yang menerangkan tentang hal ini. Apakah makruh ataupun batal puasa seorang yang sikat gigi ataupun bersiwak pada saat sedang puasa. Nah, ada sebuah hadis dari Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
lau asyakku ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salati. Andai kata tidak memberatkan untuk umatku, maka akan kuperintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap saat ingin melaksanakan sholat. Ini hadis pertama. Hadis kedua, diceritakan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Amri bin Rabi'ah pernah melihat Rasulullah SAW bersiwak sedang Rasulullah berpuasa. Sampai sahabat Rasulullah ini tidak mengetahui berapa jumlah Rasulullah bersiwak pada saat itu. Artinya dalam dua hadis ini yang berbeda, tapi dapat kita simpulkan bahwa ketika ada orang yang bersiwak ataupun menyikat gigi pada saat sedang puasa, maka ini cuman kehati-hatian, makruh. Tidak sampai mengurangi pahala puasanya, tapi lagi-lagi makruh. Kalau bisa kita jauhkan. Ya, seperti itu. Jadi sama kayak berenang ya Ustaz ya? Ya, sama seperti itu. Jadi lebih baik ditinggalkan ya? Betul. Ya, dibanding makruh nanti sia-sia puasanya? Iya. Jadi bau mulut orang yang sedang berpuasa itu seperti diceritakan dalam beberapa cerita seperti bau minyak kasturi. Jadi itu ciri khas atau identitas bagi orang-orang yang betul menyempurnakan puasanya. Jadi kelihatan bau daripada mulutnya dengan orang yang tidak berpuasa. Jadi itu adalah ciri khas dari orang-orang yang berpuasa. Jadi pede aja Ustaz ya? Ya, pede aja karena ya artinya tidak ada salah juga karena kita sedang menjalankan sesuatu hal yang wajib dan dicintai oleh Allah. Betul. Allah. Dan kan sekarang juga lagi pakai masker ya? Ya, betul. Jadi kan lebih aman lagi kalau apa namanya, takut bau mulutnya ketahuan gitu kan dibanding makruh. Ya. Ya kan ya? Betul. Yang penting kita lindungi pakai masker lebih aman. Kalau memang kita takut mengganggu saudara kita, apalagi kita sama-sama puasa ya mungkin baunya sama. Gitu. Ya, tapi kan artinya sekarang pemerintah juga sangat bijak. Kita diperintahkan untuk memakai masker. Jadi saya kira bisa mengurangi dari bau-bau yang tidak diinginkan. Masya Allah. Nah Ustadz, Ya, banyak juga nih dari teman-teman atau yang komentar ya. Betul. Ya kan ya, yang mungkin di tahun-tahun lalunya sering beranggapan kalau lebih baik gue pas puasa tidur aja deh gitu. Karena kan tidur kan dapat pahala juga. Betul. Ya kan? Atau itu pernyataan yang salah atau mindset yang salah atau bagaimana nih Ustadz? Karena jangan sampai kita malah tidur mulu gitu Ustadz. Betul. Tapi kalau ternyata tidur itu dapat pahala, ya oke juga tuh Ustadz. Betul. Ya, gimana tuh Ustadz? Oke, ada pernyataan seperti itu. Kemudian ada juga hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Baihaqi. Nah, pernyataan pertama ini bukan hadis, ini pernyataan bahwa tidurnya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan adalah nilai pahala buat dia. Nah, yang perlu dipahami di sini bukan tidurnya, tapi puasanya yang dinilai pahala. Jadi orang yang berpuasa tidur di bulan Ramadan itu adalah yang berpahala, bukan orang yang tidur, tapi karena dia sedang puasa, kemudian dia tidur di bulan Ramadan itu yang akan menjadi pahala. Kalau ada orang yang kemudian tidak puasa, kemudian dia tidur di bulan Ramadan itu, maka hukumnya tetap mubah buat dia, artinya tidak ada pahala baginya. Kecuali dia niatkan bahwa tidurnya ini untuk lebih fit lagi, beribadah kepada Allah, maka akan menjadi pahala buatnya. Tapi kalau orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia tidur pada saat dia sedang berpuasa, maka itulah yang akan menjadi pahala buat dia. Bahkan dalam hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang berpuasa diamnya adalah tasbih, kemudian amal buat dia. Sehingga ini dapat meyakinkan kita bahwa tidur saja dapat mendatangkan pahala buat kita, apalagi kita melakukan amal-amalan soleh. Jadi tidak baik juga ketika kita tidur seharian penuh dalam bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang ditawarkan di dalamnya berbagai macam amal dan berbagai macam pahala. Ya, berusahalah kita untuk mengambil semua pahala yang berada di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini seluruh pahala-pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya saja berpahala, bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, melakukan kebaikan demi kebaikan. Intinya pasti kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dan banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustadz, berarti kan ada tanda kutip di situ ya. Tidurnya untuk diniatkan agar lebih fit lagi sehingga bisa ibadahnya lebih maksimal lagi. Ya kan ya? Sehingga tidurnya itulah mendapat pahala, bukan malah habis sahur sholat subuh tidur. Ya, itu bangun udah menjelang maghrib. Ya kan, sholat zuhur tinggal, sholat duha nggak dikerjain, sholat asar nggak dikerjain gitu Ustaz. Itu malah dosa ya Ustaz. Itu malah dosa karena dia jadikan alasan sebenarnya puasa sebagai alasan dia untuk tidur panjang. Itu tidak boleh. Allahu Akbar. Nah, tadi ada pernyataan Ustaz yang menurut saya
jadi pertanyaan yang bagus nih Ustaz. Iya, boleh Pak. Ya kan ya. Karena kan tadi lebih banyak amalan yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan dan itu lebih pahalanya berkali-kali lipat. Betul. Yang kata Ustaz tuh. Iya. Nah, amalan apa aja nih Ustaz yang sekiranya kalau dikerjain ringan tapi pahalanya itu luar biasa Ustaz? Saya kira tidak ada amalan yang khusus yang dikerjakan yang ringan. Seluruh kebaikan yang kita lakukan, walaupun yang awalnya kita lihat ini tidak bernilai, akan menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Karena bulan itu adalah bulan yang artinya keberkahan. Jadi keberkahan tadi yang kami katakan ziyadatul khair ba'dal khair, tambahnya kebaikan setelah kebaikan. Jadi sesuatu hal yang mungkin kecil di pandangan kita akan dilipat gandakan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena bulan yang mulia. Ya, berbeda dengan bulan-bulan yang lain, mungkin pahalanya ya tidak seberapa dengan di bulan suci Ramadan ini. Seperti itu. Akbar. Jadi amalan tadi ringan aja sangat-sangat dicintai oleh Allah ya. Betul. Di situ ya, dan sangat dikali-kalikan lipat pahalanya ya. Dilipat gandakan oleh Allah. Berarti emang di bulan Ramadan itu jangan sampai ada waktu-waktu yang sia-sia ya Ustaz ya. Betul. Kalau bahasa kasarnya seperti ini, jangan sampai kenikmatan nafas yang Allah berikan kepada kita ini keluar sia-sia tanpa ada kebaikan yang kita keluarkan. Masya Allah, sampai ke nafas ya Ustaz. Iya betul. Allahu Akbar. Nah, berarti nyambung nih Ustaz. Ya. Di pertanyaan terakhir. Betul. Kalau gibah, ya kan nama juga orang kan ya. Iya. Lagi puasa, terus tiba-tiba kita ngegibah nih. Mau ataupun kepancing gara-gara dengar orang yang lagi gibah. Nah, itu membatalkan puasa atau bagaimana ya Ustaz ya? Karena kan tadi setiap waktu bernilai pahala. Betul. Gitu. Kalau sampai untuk membatalkan puasa itu sendiri, saya kira tidak. Karena gibah ini tidak termasuk kepada sesuatu hal yang membatalkan puasa. Tapi gibah ini memang merupakan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Bahkan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nanti bisa dicek. Di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul dalam ayat ini Allah sangat benci dan tidak menyukai orang-orang yang suka menggibah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, artinya kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, malah kita menghidupkan dengan amal-amal yang dibenci oleh Allah. Ini semakin mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak membatalkan puasanya, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan ini terhadap puasanya. Tidak sampai membatalkan puasa. Cuman dia akan kehilangan keutamaan daripada berpuasa di bulan Ramadan itu sendiri. Berarti lebih parah dibanding tadi berenang. Oh, lebih parah. Lebih parah dibanding tidur karena sengaja gitu Ustaz ya. Betul. Karena di luar bulan Ramadan saja Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang bergibah atau membicarakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, artinya seluruh pahala dilipat gandakan, malah kita melakukan dosa ataupun hal yang tidak disukai oleh Allah. Maka lebih parah daripada hal-hal yang tadi kami sebutkan bahwa berenang ataupun tidur. Karena tidur dan berenang ini tidak terlalu bahaya sebenarnya untuk puasa. Tapi kalau udah sampai di gibah ini, wah bisa-bisa ya, kita tidak mendapatkan keutamaan dalam bulan suci Ramadan itu. Jadi kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Puasa kita aman, tapi masalah pahala artinya dalam hadis qudsi Allah sebutkan, kalau masalah pahala, puasa untukku dan aku juga yang akan memberi pahalanya. Jadi itu tergantung Allah masalah pahala. Tetapi secara zahir bahwa perkara gibah ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi dapat kita mengatakan bahwa Allah tidak menyukai puasanya, walaupun puasanya itu full sempurna dari pagi hingga malam. Allahu Akbar. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas semua jawaban-jawabannya. Dan intinya tinggalkanlah hal-hal yang merusak amal dan pahala kita di bulan Ramadan Ustadz ya. Masya Allah, betul. Dan lakukanlah hal-hal walaupun itu kecil, ya kan? Ya, betul. Tapi ada kebaikan di dalamnya. Betul. Maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah di bulan yang sangat mulia itu. Betul. Jadi sering-seringlah berbanyak amal kebaikan. Betul. Dan jangan sampai merusak amal itu sendiri. Masya Allah, betul. Ya Ustadz ya? Betul. Oke Ustadz, terima kasih banyak Ustadz dan terima kasih banyak juga yang sudah menonton sampai akhir video ini. Izinkanlah saya untuk undur diri Ustadz. Siap. Ya, semoga Ustadz selalu sehat. Amin. Dan diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ustadz, ada tagline Ustadz dari Cahaya Saga. Ingat sehat, ingat Cahaya Saga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.